Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang hormat Bapak Ibu Guru, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia ilahinya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya dan Ibu Dewi di sini akan memaparkan aksi nyata modul 1 budaya positif. Ini tugas kami berdua menyampaikan informasi tentang budaya positif. Namanya kayak membaca dan berpikir satu untuk pembelajaran anak. Ya, bagus ya. Dan tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ibu Tibi, gimana Ibu Tibi? Oke, terima kasih ya. Pendapat dan Bapak Ibu anak bagus semua ya. Kita baca satu dulu ya, kira-kira ya. Hukuman dapat menjadikan anak. Ya. Kalau menurut teori yang sudah kami pelajari di modul 1 ini, bagaimanapun juga yang namanya hukuman ini tidak bagus diberikan kepada anak. Ya. Kenapa tidak ada bagus? Karena hukuman akan membuat luka anak, akan ada dendam. Meskipun anak bisa disuruh, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Ya, untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ya, sebenarnya ini hukuman ini adalah bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu beda lagi. Jadi anak itu merasa tertekan, merasa malu, terus yang kedua nanti akan timbul dendam dan akan mengulang terus keburukan-keburukan yang buruk lakukan. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul ini ya, betul ini. Tapi sifatnya sementara ya. Jadi masalah disiplin ini harus timbul dari diri sendiri atau disebutnya dengan motivasi intrinsik ya. Nyambung dengan ini perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Guru mengontrol itu hanya ilusi ya, hanya ilusi ya. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan anak ilusi, sama tidak bisa ini ya. Yang berikutnya ilusi bahwa semua pengalaman positif efektif dan bermanfaat, sama masih ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut dulu. Ya, kita lanjut. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respons. Nih, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa ya. Kalau dari kontrol pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Dari pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Tadi begini. Ya ini disiplin positif ya. Saya langsung lagi. Langsung lagi. Ya, lalu maka ya. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut dulu. Terima kasih Pak Yadi. Tadi saya ingin menambahkan sedikit yang disampaikan untuk saya tentang kepala dan tangan. Tadi sudah dipraktekkan sama Bungkus dan Bu Lili bahwa ternyata orang lain itu tidak akan bisa membuka kepala dan tangan kita kalau dari dalam diri kita tidak mengizinkan gitu. Itu yang namanya motivasi intrinsik. Jadi ketika kita memaksa orang dengan menghardik, buka, kalau enggak atau ancaman gitu ya. Kalau nggak dibuka nih, saya jewer, saya pukul. Tapi kalau kita yang merasa takut kan berarti dia melakukannya karena eksternal dari orang lain, dari paksaan. Tapi kalau dari intrinsik kita tanpa ini kita yang mengikhlaskan untuk membuka tangan sendiri, nah itu harapannya kepada peserta didik kita bahwa teori dulu ada teori tentang punishment dan reward. Jadi ketika pada masa itu kita boleh memberikan punishment untuk mendisiplinkan, kita boleh memberikan reward sebagai penghargaan. Ternyata setelah beberapa penelitian malah mendidik anak untuk melakukan sesuatu itu tadi karena merasa takut, saya mengikuti karena takut nanti pasti dimarahin kalau datang terlambat itu, atau jadi dia ingin memperoleh sesuatu itu karena mengharapkan imbalan. Pak nanti kalau saya nilainya 100 ya, jadi mereka tidak melakukan atas dasar apa sih diri saya ini akan menjadi seperti apa. Jadi kita secara tidak langsung membentuk mereka menjadi siswa-siswa murid-murid yang karakternya melakukan sesuatu atas dasar hukuman dan penghargaan. Nah itu yang harus diubah, makanya ada sekarang sudah mulai bergeser ke teori kontrol. Jadi kita bisa mengontrol, bukan teori stimulus respon. Kalau stimulus respon itu kan dicontohkannya oleh contohnya misal kita melatih anjing gitu ya. Anjing setiap hari dilemparin daging dia pasti merespon, menangkap. Jadi setiap hari begitu. Tapi ketika kita tidak melemparkan, ya dia akan merasa dengan sendirinya terbiasa akan mengarah ke tempat kita melemparkan daging gitu atau benda. Itu namanya stimulus respon. Jadi kita beri stimulus ke anak, nanti anak merespon. Sekarang berubah ke teori kontrol. Jadi kita membantu murid kita untuk bisa dikontrol gitu. Tadi ada paradigmanya dengan disiplin positif, yaitu dengan motivasi intrinsik. Kita memberikan keyakinan pada diri murid bahwa apa nih nilai kebajikan yang ingin kalian dapatkan. Jadi seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Yadi, misalkan nilai kepedulian. Anak-anak sekarang kan nilai kepeduliannya sudah semakin kurang. Mereka hanya pahamnya mencela. Kalau ada yang tidak baik, teman-temannya hanya bisa ngolok-ngolok. Di kelas kalau ada yang maju ke depan dan melakukan kesalahan, pasti kena surat. Salah lagi. Jadi mereka hanya fokusnya melihat rekan itu hanya salahnya dan memberikan hukuman berupa
bapak ini gitu ya. Nah itu yang akhirnya terjadi ke pemulik kita pada masa yang akan datang. Dia kan merasa dendam, dan kalau ada kesempatan lain mungkin bisa jadi guru lagi akan membalas ke anak murid berikutnya. Bapak juga, ibu juga dulu waktu sekolah kalau salah disuruh berdiri, kakinya diangkat, telinganya dipegang gitu ya. Nah itu kan tujuannya mempermalukan. Nah di sini untuk paradigma yang baru kita mencoba meyakinkan anak-anak apa sih nilai kebajikan yang ingin dicapai, yang ingin diperoleh dalam dirinya. Kamu mau jadi seseorang yang seperti apa? Berarti kita harus memahamkan konsekuensi ya Bapak Ibu kepada anak-anak. Kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Jika ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, enak jadi. Ayo, kan kita sudah sepakat keyakinan kelas nilai kebajikan yang ingin kita dapatkan di kelas ini. Karena kenapa kok begitu? Konsekuensinya apa? Nah ini contohnya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada beberapa guru yang memberikan tunjangan ke anak. Tidak terlambat, ayo tulis di buku 100 kali. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Kira-kira itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menyampaikan? Tidak apa-apa, ya biasa, boleh. Hukuman, alasannya biasa. Mencatat 100 kali itu kan perintah dari gurunya. Ya, ya. Ada yang lain? Jangan ada yang berpandangan berbeda. Kalau biasa hukuman. Ada yang menyampaikan, oh itu konsekuensi misalkan. Ada? Ada yang lain? Setuju hukuman semua? Ya, oke ya. Nanti kita bahasnya. Yang kedua, nih guru olahraga biasanya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Fahila? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, oh ada yang lain dulu. Konsekuensi. Ada lagi? Lambat, jadi harus ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensi karena terlambat, jadi dikasih hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, rutina hukuman. Alasannya? Biar sesuai Aturan. perilaku yang makanya kecuali misalnya ada konsekuensi itu kan pasti berhubungan sama perilaku yang dia lakukan. Kalau ini kan enggak, jadi maksudnya Hanya hukuman saja. Menggantikan kertas tugas teman yang akan dicoret. Menggantikan dia bisa ini. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coret-coret? Ya, kecuali ayo kamu misalkan bersihkan WC karena sudah kan tidak relevan dengan apa yang dilakukan oleh muridnya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bukti konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja. Ya, konsekuensi. Ada yang lain? Hukuman? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu
Sudah sedikit kena ya intinya. Kedua, apa konsekuensi? Murid disuruh melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu kita sudah menyampaikan dulu. Anak-anak sudah tahu aturannya begini. Kita sampaikan dulu. Kalau misalkan kamu langgar, ya ada konsekuensinya. Kamu harus menerima konsekuensinya. Nah dengan begitu kan anak yakin di dalam dirinya. Ya sudah tertatih. Oh iya. Dan kita tidak mempermalukan. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengembalikan bahwa ayo kamu punya rasa tanggung jawab, nilai kebajikan tadi di dalam dirinya. Ayo nilai kebajikannya dalam dirimu, value yang ada dalam dirimu. Ayo tunjukkan gitu. Tapi kalau kita menghukum, hanya fokusnya menghukum, ya tadi nanti anak tidak paham gitu. Malah dari timbulnya mungkin benci, malah semakin frontal melawan dia. Tapi kalau kita ajak berdiskusi dan meyakinkan dirinya bahwa kamu itu dalam dirinya ada loh nilai-nilai kebajikannya. Ayo tunjukkan, tonjolkan nilai-nilai kebajikannya. Jangan hanya hal-hal yang tidak baiknya. Ada kelemahan, ada kelebihan. Ayo yang lemahnya kita tingkatkan, yang lebih baiknya, yang bagusnya juga tonjolkan lagi. Jadi mereka benar-benar terlatih dari dalam diri sendiri, bukan karena terpaksa. Walaupun memang aturan itu ya biasanya memaksa ya, kayak dia. Aturan kan memaksa karena tujuannya memang untuk ketertiban, untuk hal-hal baik gitu. Tapi ya untuk disiplin. Tapi cara-caranya tadi kita kadang jadi disiplin itu bergeser, malah jadi dampaknya anggapan anak-anak itu negatif ya. Kalau disiplin, wah datang terlambat nanti kena hukuman, nanti ini mereka udah takut dulu, udah takut. Cuma kalau mereka sudah diyakinkan dalam dirinya, ayo tujuannya datang terlambat itu untuk apa? Supaya kamu nanti setelah dewasa bekerja, kamu sudah terbiasa bangun pagi. Jadi anak sebenarnya kalau diajak begitu lebih enak kita mengontrolnya, lebih nyambung gitu ya. Karena anak-anak SMP juga kan mereka sudah bisa pakai logika daripada hanya sekedar dihukum itu sebenarnya apa sih? Kita mandi. Saya lagi perasaan saya ngelakuin tetap salah. Jadi mereka jadi malah bukannya menyadari dirinya tapi malah makin menjadi. Berikutnya jawabannya. Berarti yang sudah betul sudah mulai paham. Ya. Termasuk bukan hanya hukuman, reward juga penghargaan, pujian itu memang mungkin bagus ya. Cuma nanti anak-anak kita akan terbentuknya mereka mengharapkan imbalan, selalu ada pamrih. Ayo kalau saya ke depan nanti saya nilainya segini ya. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan karena dirinya. Saya memang harus maju ke depan karena saya memang harus menunjukkan kemampuan saya, tapi karena ingin mendapatkan nilai plus dari itu. Jadi itu juga tidak baik.
berjalan waktu dia berpikir, iya ya, kayaknya yang salah gitu, emang betul, aturannya memang begitu, jadi akan menyadari dengan sendiri. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, hukuman, paksaan, konsekuensi, stimulus, tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Tadi jadi anak tuh karena sering dihukum, jadi dia secara tidak langsung melabeli dirinya kita lihat sebagai prestasi, menjadi baik guru, kawendri, wah pasti. Jadi dia sedang membentuk dirinya dengan konsep buruk. Tapi kalau konsekuensi dia akan dibantu untuk membangkitkan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Ayo, disiplin, tanggung jawab, gitu. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini sudah pasti daripada dihukum, mendingan saya sembunyiin gitu. Saya berbohong. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Dilanjut oleh Kayadi berikutnya. Ya, terima kasih Dewi untuk menyampaikan tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi apa itu berbeda dengan apa itu restitusi ya. Ini mungkin sangat penting ya Bapak Ibu materi ini. Silakan Bapak Ibu baca dulu ya. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi diri untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini restitusi adalah hanya guru harus memiliki ini pemahaman tentang restitusi. Sangat penting sekali Bapak Ibu. Restitusi ini. Lanjut dulu. Yang pertama itu perbuatan dulu. Yang pertama itu identitas gagal ya. Kali ini disampaikan sampai ini hukuman ya. Jadi kalau apapun macam yang namanya hukuman itu membuat identitas itu menjadi gagal. Kalau sebenarnya ya menjadi identitas yang sukses ya. Contoh satu yang itu yang kedua, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya, ini hukuman ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi tadi kan hukuman seperti tadi ini, restitusi merupakan pilihan ya. Jadi dari ketiga jenis ini restitusi adalah yang paling puncak ya. Kalau bisa ya minimal kita sebagai seorang guru itu konsekuensi ya, jangan sampai melakukan hukuman. Dan yang paling tinggi atau paling puncak itu yaitu restitusi. Jadi hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang ya. Ini restitusi ya. Jadi restitusi ini sangat bagus sekali untuk seorang guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan muridnya. Nah, kita jadi ya ini 9 ciri-ciri restitusi ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar zaman. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini kalau kita simak tadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, hanya di sini yang paling baik ya juga ini ya dibandingkan dengan hukuman, konsekuensi, ini restitusi ya. Lalu kira-kira apa? Dengan apa yang sepakat anak kami benar-benar itu anak dari hati bisa melakukan juga. Satu aja. Yang punya peraturan cuma bukan kalau peraturan kan dilarang. Kalau ini mah keyakinan keras. Kira-kira kalimatnya menggunakan kalimat positif. Misalkan untuk diri sendiri, misalkan menawarkan ke anak, misalkan. Iya. Iya. Sama manusia dengan teman dengan siapapun harus kita tuh dengan ego mengakui orang lain. Oh Yang iya. orang Betul. kita bertemu di umur 13 tahun dan dari 0 sampai 13 tahun setiap temannya yang sudah terbentuk oleh Iya. sehingga nanti saya berharap kita bisa rukun dalam sekelas. Rukun ya. Berarti ini Bu Dewi yang dimaksudkan Ibu ini berarti masuk dalam kepentingan kebajikan saling menghargai saling menghormati itu Bu. Berarti itu Ibu sudah melaksanakan Bu. Sudah tertulis dulu biasanya jelasnya sudah tertulis dulu dokumentasinya. Nanti kan kalau lebih ini lagi terus yang namanya keyakinan ini tidak usah banyak Bu ya. Beberapa kebutuhan harus peraturan banyak. Ya 5 sampai 7 lah. Yang penting anak itu melakukannya dengan supaya dengan ikhlas, tidak ada paksaan. Lalu kita sama dengan ibu sudah tahu sebenarnya sudah merasa keyakinan kelasnya itu saling menghargai, saling menghormati. Kalau ini sudah diterapkan biasa ya, tidak ada lagi yang namanya pembunuhan, membuli, panggil namanya dengan nama orang tua yang tidak akan terjadi lagi seperti itu ya. Tetap keyakinan kelas ini. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berat dari luar? Coba, nanti anak kan ada berpikir nih. Papan dulu, coba papan dulu apa nih? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berat dari luar? Kira-kira kenapa? Apa yang begitu? Menghindari polisi? Ayo. Kira-kira apa? Iya betul, apa ini? Untuk keselamatan ya. Jadi kita waktu itu bukan karena di depan ada polisi, di depan ada razia ya. Takut dibilang ya. Jadi kita nanti berarti seperti ini gitu ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya kita sekarang ini jalan seperti ini. Kira-kira apa ini? Maksudnya kesehatan ya. Jadi anak-anak sadar, oh ya kita harus misalkan memiliki peraturan 3M ya, karena sudah mulai sadar menggunakan masker, mencuci tangan ya. Berarti kaitan dengan nilai kebajikannya itu kesehatan ya. Terus berikutnya mengapa mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat menjadi pelajaran? Kemudian kenapa? Disiplin ya, betul. Ya, lanjut. Ya ini budaya positif ya, lingkungan positif, keyakinan kelas dan perhatian kelas. Nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas kalau sudah anda paham tentang keyakinan tadi, dibuat di kertas lah, ada di sudah bagus ya menggunakan yang kemarin itu apa? Iya dipadukan dengan apa? Ini kemarin itu P3 program istilah kan? Ya bisa itu bisa ini misalkan apa keyakinan kelasnya untuk bisa ini. Nah tadi kan biasa saling menghargai. Berarti kan komitmen anak itu biasa tidak ada lagi misalkan yang
membuli, memanggil anak-anak, panggil nama orang tuanya, ya. Terus apa lagi? Ini semuanya disepakati, ya. Jadi bukan kalimatnya dilarang ini, itu harus dihindari, ya. Cukup tunggu aja Bu, dan itu bisa diperbaiki ya Bu. Jadi dilarang ada penambahan, kalau ada pengurangan bisa ada yang diganti, ya. Ini salah satu sekali ya Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran kelas ini menjadi nyaman dan kondusif. Jadi dua-duanya positif, ya. Terus lingkungan positif, keyakinan dan perhatian kelas dan video. Ya, ini salah satu contohnya ya, kesepakatan kelas ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini akan tertarik kalau begitu seperti ini, ya. Intinya Pak, kami murid yang semangat belajar, ya, menggunakan kalimat positif. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang disampaikan Bu Esa itu, ya, tidak tertulis begitu, ya. Alangkah lebih bagusnya, ya dibiasakan itu pada saat P3 itu, ya, Pemilihan Pancasila itu. Ya, untuk semangat juga ya, beliau ya, yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, ya, menjaga kebersihan sekolah, ya. Aktif dalam pembelajaran seperti. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas. Nah, ini bukan peraturan, tapi ya, bukan peraturan ya. Ya, dari peraturan itu bisa diubah. Ya, misalkan peraturan ini apa? Kita tinggal merubah kalimatnya saja. Dilarang mengambil barang milik orang lain. Kira-kira kalimatnya lebih tepatnya apa tulisannya? Sampai hari ini, guru bahasa Indonesia kalimat dilarang mengambil barang milik orang lain. Yang kalimat yang halus yang bagus. Kalimat positifnya kira-kira apa pada saat itu keyakinan kelas sendiri. Yang tentunya dilarang mengambil atau mengambil barang milik orang lain. Saling menjaga milik sama teman. Betul, ya. Kalau kita dulu, kita kan. Ayo saling dulu, ya. Bisa juga meminjam, ya. Iya, mengembalikan. Betul, seperti juga bisa, ya. Tuhan kalau tidak panas dari sini, ya. Tidak nanti mudah-mudahan kalau itu termotivasi menjadi guru penggerak, ya. Ya, guru penggerak ini di samping ilmunya banyak, bisa ini, ya. Yang paling pertama itu kita bisa menahan amarah, Bu. Dengan perilaku guru kita itu ya minimal bisa menahan amarah ya, jadi ya. Jadi kita tidak bukan sumpah selama malam kering ya, tidak kayak makin dendam kalau kita menjadi guru penggerak ini, ya. Ya, lanjut kegiatan pendalaman yang kelas, ya. Hormat, ya. Ini keyakinannya hormat ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, ya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah butuh dasar kesamaan. Melihatnya tapi kita tidak mau maksudnya mencari apa? Kayaknya anak ini butuh kesenangan. Kira-kira seperti apa coba di kelasnya? Betul, cuma ingin di saat jam belajar, ketawa-ketawa, ya. Nanti kita arahkan anak begitu, ya. Kita kasih penjelasan. Oh, ternyata anak ini melakukan hal seperti ini ada alasannya. Butuh kesenangan, ya. Kasih sayang, ya, kasih diterima. Misalkan anak kayak terasingkan, diem aja, ya. Karena nanti punya kemampuan, punya potensi. Tapi karena merasa diujikan di kelas itu, ya kita sebagai guru berarti karena ini kita kasih kepercayaan apa lah, misalkan dari apa. Pada saat motivasinya sudah terbentuk, nanti timbul rasa kasih sayang dan kasih terima. Oh, berarti saya ini dihargai kelas ini, tidak dikucilkan, ya. Penguasaan, kira-kira apa penguasaan? Penguasaan, yang berkelaparan tidak sekelas. Penguasaan. Lalu nanti bosan dengan gambar baik. Anak apa ya? Bisa apa tadi? Kebebasan. Bosan diikuti dengan baik, pelajaran. Anak menjadikannya kebebasan, ya. Ini ya, kami boleh lagi, kasih dua saja dulu. Ya, ini nih, ya, dapat ini. 5 kontrol, ya, ini sudah bagus, ya. Yang pertama penghukum,
Yang kedua, membuat rasa bersalah. Terus teman, yang punya teman, pemantau, sama manajer. Ya. Nanti saya akan tayangkan video sebentar ya. Ya, ini menarik buat materi matematika Bu. 5 mahasiswa ini ya. Ya, jadi guru itu bisa, tadi kita kan hanya fokusnya sebagai pengontrol. Jadi kita bisa bisa memiliki 5 posisi kontrol yang biasanya dimiliki oleh guru itu. Yang pertama tadi penghukum, hukum terus tanpa kita memberikan konsekuensi, alasan kamu bersalah, kamu yang hukum, salah hukum, salah hukum. Terus ada yang membuat merasa bersalah. Ya Allah, kamu tuh ya, ibu udah capek-capek jelasin dari tadi, kamu tuh gak menghargai ibu banget sih. Nadanya dan apa lembut, nggak marah-marah gitu. Tapi di situ membuat anak merasa bersalah. Kamu tuh dengerin penjelasan dari tadi, ibu udah capek jelasin, udah dari jam 7.15 sampai sekarang jam 8, 1 jam aku gak dengerin. Ya Allah, gila. Jadi mungkin dia guru itu ngomongnya nggak kasar gitu ya, nggak seperti bunyikan lagi kamu udah. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, kalau cuma nyesek di hati anak tuh, aduh ya Allah, iya saya sama Bu Dewi salah nih, udah bikin Bu Dewi capek, tidak menghargai Bu Dewi. Jadi dia merasa bersalah si anak itu. Kemudian yang ketiga tadi teman, kita posisikan sebagai teman. Ya ampun, sehari itu udah bagus loh, udah keren, tapi lain kali datangnya jangan telat lagi ya. Dan sama yang gua itu kan ini kita kayak teman. Ya minimal itu yang kita miliki gitu ya. Ke anak itu kita sebagai teman. Jangan penghukum. Tadi berarti kan kita membuat identitas gagal ke anak. Anak pasti dihukum dia nanti bukan yang baik, malah jadi kemungkinan ini videonya. Ya tadi sudah dilihat contoh videonya ya Bapak Ibu, dari posisi 5 kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Dan yang minimal itu kita mengambil posisi sebagai teman. Jangan sampai kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, apalagi pembuat merasa bersalah, atau yang paling parahnya penghukum itu sudah pasti membuat anak-anak merasa gagal, dan kita akan membuat mereka merasa tersakiti, dan dampaknya panjang itu mereka akan jadi mungkin dendam ya, marah sama kita, selalu ingat kenangan buruknya. Tapi kalau kita sebagai teman, kita bisa sedikit merangkul mereka gitu, tidak hanya sekedar menyalah-nyalahkan. Dan yang paling diharapkan sebagai posisi manajer, jadi kita membantu siswa untuk menemukan kesalahannya sendiri, menyadari, mengetahui si murid itu tahu alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu, bukan untuk menutupi kesalahan
Jadi kita nggak usah harus capek-capek menghukum, tapi mereka dengan sendirinya sadar. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, pemaparan dari awal sampai akhir, ibadahnya silakan berasal dari Bapak Ibu Guru, ada yang mau menanggapi, memberikan umpan balik atau pertanyaan. Silakan, ulang aja, waktu diri satu orang aja. Silakan ada pertanyaan, umpan balik atau menanggapi. Sebenarnya ini kalau ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan yang bisa kami jawab, terus ada testimoni yang dari kita ini aja ya. Maksudnya yang tentang pembelajaran hari ini Bu, maksudnya kita materi seperti ini ya, apa yang didapatkan dari materi ini. Tapi nanti Bu, terakhir setelah yang biasa dulu pertanyaan silakan Bu. Pak Jadi di sini ya. Silakan pertanyaannya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Dewi dan juga Pak Yadi karena sudah memberikan banyak ilmu baru ya kepada saya yang sangat minim ilmu. Pertama yang saya dapat, saya kira itu guru hanya bertugas untuk menyampaikan materi saja. Setelah itu tugasnya selesai. Ternyata tugas guru itu tidak hanya menyampaikan ilmu saja ternyata. Lebih dalam lagi kita akan menjadi BK. Iya, betul ya? Karena dalam satu kelas tahun ini saja saya dapat 35 siswa, dikurangi 1 tinggal 34. Dan dari 34 siswa itu mereka punya karakter yang sangat beraneka ragam. Dari ada anak yang tidak mau diam, kecicilan, iseng, bahkan sudah pernah ditegur secara halus, dinasehati. Ya, untuk pertama saya punya anak yang sangat luar biasa, namanya Azam. Azam itu saya yakin punya kelebihan, walaupun mungkin sekarang dilihat ada banyak kekurangan yang kita lihat, walaupun menurut saya itu hanya sebagai proses kehidupan. Jadi Azam itu di kelas suka membantu teman. Kalau belajar tangannya gak ngeliat. Lalu ada lagi insiden dia nyorek-nyorek baju temannya. Ada lagi sobek tas temannya. Ada lagi lendang temannya. Itu sudah masuk ke pembulian. Itu saya melakukan penanganan terhadap Azam itu dari yang cara harus Azam, gak boleh begitu ya nak ya. Nanti kalau misalnya kamu begitu kan bagaimana rasanya, adik kamu begitu kan bagaimana rasanya sudah. Tapi diulangi lagi. Tidak, diam saja. Iya, ada juga kejadian ketika nyobek buku temannya, saya melihat langsung sendiri di depan mata saya. Azam, kamu kenapa nyobek buku temanmu? Enggak Bu. Jadi Azam itu tipikal anak yang tidak mengakui kesalahannya. Entah itu bagaimana proses kehidupannya kemarin sehingga dia tidak mengakui kesalahannya, mungkin karena takut dimarahi, takut dihukum, tidak mampu melakukan lagi, melakukan teman-temannya yang lain di kelas lain. Sudah SP1 juga, sudah SP2 juga sekarang. Dan tadi saya dapat laporan tadi dari Ibu Safia, katanya melempar batu ke temannya. Dan saya nih tadi mau bertanya sama Pak Yanto, Azam ini sebenarnya tadi dari 4 apa 5 itu butuh apa ini sebenarnya? Semuanya Iya, saya tuh harus apa gitu. Ngobrol sama Bu Inaya sudah 2 kali, orang tuanya dipanggil sudah, bahkan di SP yang kedua orang tuanya ibunya itu tidak satu pun datang ke sekolah. Jadi yang datang itu buahnya sama bibinya. Lalu ada lagi, satu lagi, ada namanya Raisya, anaknya itu dia sekali. Ketika ditanya, Raisya sudah belum tugasnya? Raisya ada yang sulit tidak? Sampai ternyata tidak hanya kepada guru seperti itu, kepada temannya juga, Raisya ayo kita bersiap. Sampai temannya tuh greget, ini anak kok diam aja gitu. Sehingga akhirnya dalam berjalannya waktu, Raisya itu punya bestie dari kelas lain gitu. Nah, saya juga sempat ngobrol sama ibunya Raisya, sudah dipanggil, kata ibunya tuh katanya gini, Raisya itu memang tipikal anak yang ceria. Jadi kalau mau berteman dengan Raisya, harusnya Raisya seminggu full tidak putus. Repot
mengolok-olok Malaysia secara tidak langsung. Terus saya tanya ke kelas, ke teman-temannya, apa iya? Ada yang bilang amis-amis ke Raisya. Entah itu amis itu artinya apa ya. Terus ada yang bilang, lagian diajak kebersihan diem aja, suruh nulis diem aja, diajak apa diem aja. Jadi kita tuh berdebu. Sampai akhirnya saya pernah katanya, yang tidak keluar kelas pacarnya Raisya. Katanya gitu. Kan itu sebenarnya secara tidak sadar mereka itu maksudnya pembunuh sebenarnya. Ya kayak gitu. Padahal saya dari awal masuk sekolah sudah menerapkan bahwa kalian tuh karakternya beda-beda loh. Ada yang cara omongnya mungkin keras. Kalau orang mereka kan mau kemana? Soalnya terbawa angin saya bilang gitu. Jadi ya memang sulit saja bahwa cara orang berbicara itu berbeda-beda. Pola pikir orang itu berbeda-beda itu diwajarkan saja. Tapi yang namanya anak-anak ya, walaupun saya sudah sering menyampaikan itu ya tetap saja seperti itu. Dan untuk azan juga, ya itu ada beberapa guru yang tidak nyaman akhirnya ketika mengajar. Makanya saya bingung nih, untuk azan itu sebenarnya apa kebutuhannya dan saya sebagai wali kelas harus bagaimana? Gitu. Dan untuk Raisya, saya harus bagaimana? Karena kalau hanya begitu ke saja satu pelajaran tidak masalah. Kalau misalnya pelajaran lain 10 pelajaran lain, bagaimana? Sedangkan ada laporan dari teman-teman, tapi Raisya itu kalau suruh tulis nggak nulis, suruh ngumpulin tugas enggak. Dan Raisya itu pernah ada momen saya jam terakhir, Raisya tidak mengerjakan tugas. Ketika itu sudah pas pulang maksudnya keluar, tidak salah ngomong sama saya. Nah Raisya itu ilmu apa sebenarnya? Dan kenapa bisa terbentuk seperti itu? Gitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Esa, sangat luar biasa sekali ini ya artinya. Kompleks sekali ya. Tapi alhamdulillah ya Ibu Esa sudah melakukan tindakan ya, tapi tetap ada berubah ya Bu ya. Nanti ini juga kan sudah teori yang Bu ya. Saya juga ya merasa juga belum seperti ini Bu ya. Mungkin menurut saya kita mulai dalam Dewi. Yang pertama ini dulu Bu, tentang kegiatan kelas dulu Bu ya. Apa yang menjadi kebutuhan anak yang seperti anak itu baru dari sini. Jangan artinya kita langsung masuk ke penanganan tadi dari situ sebenarnya harusnya kita memanggil anak kenapa nak kamu melakukan hal seperti ini. Jadi biasa sudah kita cuma dari awal lagi yang banyak posisi biasa sebagai wajib kira-kira nilai apa nilai kebaikan atau kebaikan dan yang mau juga apa dan disepakati oleh diajar siapa lagi kan kira-kira kalau udah agamanya saya bisa tetap maksudnya jangan semuanya diserahkan ke anak ibu nggak boleh kayak gini mah harus seperti ini keyakinannya. Jadi kalau menurut saya ibu Esa mulai membuat keyakinan kelas dulu. Setelah itu kita lihat dulu perkembangannya dulu. Maksudnya setiap anak ini langsung ayo masih enggak kita naikkan kelas yang sudah sepakati. Coba seperti itu dulu ya karena biar anak itu tujuh aja. Tapi kalau bisa tuh itu mewakili karakternya dua anak ini dulu Bu ya. Maksudnya si Azhar sama si Raisya dulu Bu. Kira-kira tadi kan 10 tahun lah ya tadi kebutuhan bahasanya apa. Kira-kira ayah kira ini cocok dengan ini. Kemarin si Azhar sama si Raisya ini cocok. Nah tadi kan yang sudah menghargai Bu ya, tapi tidak sopan ya. Itu juga nanti dibuat lagi Bu. Ada hal tambahan Bu. Artinya tertulis juga nanti Bu ya. Misalkan tugas guru itu apa? Yang bukan tugas guru apa? Tugas murid apa? Ada ya tadi. Nah kali ini bisa nanti tanya dulu ya. Mungkin itu nanti terakhir Ibu pada saat Ibu sudah membuat keyakinan baru kita melakukan ke tindakan yaitu restitusi Bu. Yang namanya segitiga restitusi ini yang akan dilakukan oleh ini posisi ini adalah posisi seorang manajer Bu. Kalau seorang manajer tadi perlakuannya berbeda lagi yaitu akan memanggil anak ya Bu ya. Ucap pertama itu apa? Menstabilkan identitas ya. Artinya perilaku seorang anak itu seolah atau ayo Ibu. Oh, ya wajar kan sudah nakal dan anak-anak sebenarnya itu sudah mudah cuma membuat posisi anak ini istilahnya dari gagal jadi sukses dulu ya Bu ya. Jadi kita main dulu. Oh, tapi kan ternyata dulu nggak boleh ngomong sama yang mengajar orang itu ya. Jadi silakan berdiri berkata tambah. Harusnya ajar anak baca ini. Tadi yang dibilang oleh Bu Esa itu
mulai. Jadi dimulainya dari sebagai wali kelas, ada keyakinan kelas, kemudian sampai level tadi paling besarnya kan budaya positif terbentuk di sekolah SMP jadi melakukan hal. Kalau hanya rencanakan tapi tidak disuruh-suruh dari paling bawah ya dari kelas dari siswanya ya susah, hanya sekedar visi dan misi saja. Jadi kita harusnya itulah paradigma perubahannya bahwa guru bukan hanya sekedar transfer ilmu mengajar selesai, tapi kita harusnya dengan pernak-pernik yaitu ya banyaknya itu bukan hanya menjadi materi ya, tapi minat dan bakat karakter siswa itu luar biasa. Banyak hal yang harus dibentuknya dari sisi manapun itu mereka harus bisa dikolek gitu, harus bisa. Tapi ya satu-satu, maksudnya mana ini kalau dari minat ekskul kan mereka sudah luar biasa. Tinggal ini dari sisi karakter. Jadi kita fokus sekarang ke karakter saja dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan melalui keyakinan kelas yang disepakati di kelas. Sama sedikit ya saya. Jadi pada dasarnya anak ini yang sudah mengalami di modul 1 tadi tentang filosofi pendidikan nasional Indonesia Dewasa itu bukan masa kosong ya. Jadi yang harus kita bisa yang kita pahami betul-betul bahwa anak itu bukan masa kosong bu. Sudah ada hasil masing-masing bu. Tujuan kita sebagai seorang guru itu tugasnya cuma menebalkan, menuntun. Artinya kalau kita tadi kembali ke peraturan kita memaksa apa kita akan bisa bu. Ya. Jadi kita sekarang hanya menuntun. Ini bukan masa kosong. Mau kita ubah ternyata tidak bisa seperti itu bu. Karena menurut pembelajaran saya di Wali itu anak tidak kodratnya tidak seperti itu bu. Tidak kita artinya menuntun, mengarahkan, memoleh itu aja. Ya, kalau kita sangat ekstrim, anak harus ini, susah bu kalau gitu ya. Karena pada dasarnya juga anak itu baik bu. Kenapa bisa menjadi kesadaran ajar seperti itu? Mungkin ada hal yang dimana inilah peran menuntun ini yang lebih penting bu ya. Terus ya barangkali ibu sudah nanti menerapkan keyakinan dulu bu. Saya tunggu hasilnya ya sendiri ya. Ya, terus yang terakhir ya. Silakan testimoni dari Ibu Salim ya terkait materi hari ini. Silakan Pak Kapan Bu, di sini langsung. Testimoni hari ini tentang materi yang disampaikan saya dengan Bu Dewi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dewi dan Pak Yadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan testimoni. Baik di sini selama saya mengikuti pemaparan dari budaya positif, ternyata banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat pada hari ini. Selain kita sebagai pendidik untuk mendidik siswa-siswi kita, tapi juga kita harus memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa demi ketertiban dan kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar serta kedisiplinan siswa. Begitu pula dalam pelanggaran siswa kita seharusnya memberikan pengarahan yang lebih luas lagi bahasanya, lebih mengena kepada siswa, tapi juga bisa melalui bahasa yang santun dan sehingga siswa tersebut bisa menanggapinya apa yang diarahkan oleh kita seorang pendidik, menerima dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan baik ke depannya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dulu sebelumnya. Terima kasih ya Bapak Ibu pemaparan saya dengan Bu Dewi dan kawan-kawan tadi sangat lancar dan tadi sesi terakhir itu tanya jawab dan semuanya. Udah ya begini selesai. Dan Bapak Ibu tidak akhir saja presentasi kali ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengangkat waktunya. Semoga nanti Bapak Ibu juga terpanggil menjadi guru bergerak. Ya, bergerak dan